Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala petunjuk, hidayah, inayah, riayahnya baginda Rasul, riayahnya Allah Ta'ala, kita bisa berkumpul di rumahnya di malam yang penuh keberkahan ini, mengkaji ilmu dari ilmunya yang disebutkan oleh para ulama dengan asyrafu al-ulumi, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia. Itsyarafu al-ilmi bisyarafi al-ma'lumi, karena konsepnya keagungan ilmu itu ditentukan dengan keagungan apa yang dipelajari dari ilmu tersebut. Kalau ilmu yang kita kaji jamaah kaum muslimin, ilmu tauhid, ilmu akidah, yang kita kaji tentang Allah Rabbul Alamin, maka sejatinya ilmu mengkaji tentang Allah Rabbul Alamin itu adalah asyraful ulumi. Karena yang kita kaji di dalamnya adalah pengetahuan yang paling mulia, hak Allah atas hambanya, hak hamba atas Rabbnya. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu tahu tidak apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Rabbnya? Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Baginda Rasul mengatakan hak Allah atas hambanya mentauhidkannya, mengesakannya, dan tidak sedikit pun mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Rabbnya, dia tidak akan diazab oleh Allah Rabbul Alamin selama dia tidak datang dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian tauhid dan akidah ini. Kitab yang kita kaji adalah Kitabu At-Tauhid fi Daw'i Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab Tauhid berlandaskan akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita kaji dan sudah kita selesaikan pembahasannya tentang niyahah, dan kita membacakan pernyataan para a'immah dari madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan larangan berkumpul-kumpul di tempat kematian
Dan kita sudah membacakan penjelasan dan penjabaran tentang pembahasan tersebut di pertemuan sebelumnya. Dengan izin Allah Ta'ala kita lanjutkan jamaah kaum muslimin. Kita berbicara tentang pembahasan yang tidak kalah penting, yang banyak dari kaum muslimin dalam pembahasan ini terjerumus ke dalam kesyirikan, baik yang sifatnya kecil ataupun besar. Pembahasan ini disebutkan oleh penulis kitab kita dengan judul Babu Man Tabarraka, atau yang kita kenal dengan tabarruk, dari kata barakah, mengambil keberkahan, mengharap keberkahan. Kalau saudara kita di Jawa mengenalnya dengan ngalap berkah, cok berkah. Ini kata yang seringkali hilang dari diri orang mukmin, barakah atau berkah. Tapi sejatinya seharusnya mukmin itu hidup untuk itu, berkah, Pak. Kenyataan yang kita hadapi hari ini jamaah kaum muslimin, hilangnya keberkahan dalam hidup. Bukan kurang anak mit, tapi punya anak tapi tidak diberkahi. Bukan kurang yang gajinya yang kurang, tapi berkahnya yang hilang. Bukan ilmu yang tidak ada, tapi ilmu yang tidak diberkahi. Amal yang tidak diberkahi. Ini berkah itu sesuatu yang selalu harus diharapkan. Kita tidak hadir majlis seperti ini jamaah kaum muslimin kecuali hanya semata-mata mencari keberkahan majlis dari ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal yang saleh, akhlak yang baik, mendapatkan pengampunan Allah Rabbul Alamin. Ini berkah. Kita pahami dulu konsep tabarrak atau tabarrukin. Tabarruk, mencari berkah. Harus kita cari berkah. Nyagadah berkah kabeh. Rupanya konsep kecil jamaah kaum muslimin itu bisa diterapkan. Sederhana sekali untuk mendapatkan keberkahan. Konsepnya itu kita ambil dari hadis Aisyah yang datang ke suaminya Ali dalam Sahih Muslim, mengadu tangannya itu yang penuh dengan kepalan, kakreh jaroba. Karena pekerjaannya di rumah mengadon tepung dengan raha, itu batu besar, untuk memberikan makan suami dan anaknya Hasan dengan Husain, cucu Nabi Allah. Dan ini kerja putri Rasulullah, Fatimah. Ali melihat kepalan di tangannya Fatimah, mengatakan, kenapa engkau tidak mendatangi bapakmu Rasulullah? Beliau baru pulang dari peperangan dan membawa banyak wanita tawanan. Minta jadi pembantu. Minta budak ke Rasulullah. Laki dua drobat. Begitu Ali menitip pesan, dua drobat, tidak dua drobat. Datang Aisyah, rupanya Rasul tidak di rumah. Ketika kembali malam harinya, baginda Rasul merasa ada kedatangan putrinya. Aisyah mengatakan, tadi putrimu datang. Dia tidak mengabarkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau, dia pulang. Rasul pulang, balik mengunjungi rumahnya Ali dengan Fatimah. Mendapati mereka dalam kondisi sedang berbaring di atas dipan tempat tidur mereka. Ketika mereka hendak bangun, baginda Rasul melarang, jangan. Jadi mertua itu masuk kamar menantu boleh dalam kondisi normal, baik tengah malam, Pak. Boleh. Rasul bertanya, apa yang kalian inginkan? Ini konsep berkah, Pak. Jadikan ini konsep hidup kita. Fatimah menceritakan,
Ini tangannya, pekerjaan rumahnya. Ini hadis ini kalau diamalkan oleh bapak ibu di rumah, sehingga haji pecah pembantu juga. Ini pembantunya bisa diliburkan, libur panjang. Mengatakan ini tangan penuh dengan kepala, kelelahan, capek kerja di rumah. Berkah itu bukan logika manusia, tapi logika Allah. Rasul mengatakan, hal adullukuma, mau tidak aku tunjukkan sesuatu? Kalau kalian lakukan ini, kalian tidak akan pernah butuh terhadap pembantu lagi dan tidak pernah mengeluh kelelahan. Ini bapak-bapak yang punya karyawan, ajarkan hadis ini. Kepala sekolah, kepala kantor, yang hafal hadisnya Pak. Tidak akan pernah mengeluh kelelahan. Idza awaituma firasyakuma, kalau kalian ingin berbaring di tempat tidur, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Rasul kasih pilihan ke Fatimah, aku kasih pembantu atau aku ajarkan? Ya Rasul ajarkan. Demi Allah, kata Ali, setelah hari itu kami tidak pernah mengeluh lagi ke Rasulullah. Logika manusia Bapak, jamaah kaum muslimin, orang capek itu disuruh istirahat. Istirahat. Normal. Mohon maaf Bapak, head uronyo. Oke, istirahat juron. Rupanya logika berkah, kalau kamu sudah lelah, kasih sedikit waktumu untuk Allah. Allah berkahi di sisa waktumu. Kalau kamu punya tenaga, kasih sedikit tenagamu untuk Allah, Allah berkahi sisa tenagamu. Menyenapeng lagi nanti Pak. Kalau punya uang, kasih sedikit untuk Allah, Allah berkahi sisa yang lain. Kalau punya anak juga seperti itu. Ada anak yang kita berikan untuk Allah. Baik yang ciko. Kita membina pesantren, banyak wali yang ciko gemai buat pesantren. Hantanggup le ustadznya, tugas ustadz yo. Yang gar kedokteran. Kasih untuk Allah jamaah. Punya harta kasih sedikit, sedikit saja Allah minta. Sisanya Allah berkahi. Ilmu seperti itu juga. Anda punya ilmu, kasih untuk Allah. Bagian dari ilmumu, Allah berkahi di sisanya. Semua yang kita miliki akan diberkahi. Itu berkah. Dan yang kita sebutkan dari pertama kajian, itu namanya jamaah kaum muslimin, berkah maknawi, bukan berkah fisik, bukan berkah zat, dan itu bukan materi tauhid kita. Yang dalam kitab tauhid kenyan kena dapat. Kalau berkah maknawi itu ada di majelis ilmu, bersahabat dengan orang saleh, berkah. Tapi berkahnya bukan fisik. Yang kita bicarakan, kita lihat judul babnya. Babu man tabarraka bisyajaratin. Orang yang mencari berkah itu di pohon. Bapak kaya minta berkah. Gugusu dia usap. Au hajarin, batu. Saya pertama kali ke Madinah, ada sahabat dari Yaman mengantar kami ke Jabal Uhud. Saya tanya, Bukit Rumat, tempat para pemanah yang terkenal legendaris di kisah perang Uhud, itu di mana? Itu yang Bukit Rumah, yang pendek itu. Saya bertanya balik, kok bisa bukit ini kecil
Padahal dalam sejarah ini bukit yang besar. Itu oleh awak Yaman. Itu kaummu yang ambil batu-batu di sini bawa pulang. Yang saudara rohon. Ie haji, ie umroh, icok bate berkah puak gede. Ada batu yang ditulis nama si suami dengan pasangannya. Coba Anda pergi ke Jabal Rahmat di Arafah. Nah, nawa Arafah mungkin Pak Sumarno nan. Oh tanya. Itu berkah yang sedang kita kaji. Berkah fisik. Atau ada orang alim. Kita lihat ini fenomena hari ini makin hari makin ajaib. Mama Gufron, semua kenal Mama Gufron. Tak kenal mentang ke kimur. Buka mulutmu. Guru dahi baba. Berkah. Meniru yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah melakukan itu, pernah. Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, buka mulutmu. Gue buka Abu Hurairah. Guru dahli Rasulullah. Sehingga menjadikan Abu Hurairah perawi terbanyak untuk hadis Rasulullah. Ya tunggu gue tanya, dalil na apa? Na dalil. Praktek juga. Alhamdulillah hana tibiti jamaah. Ini berkah fisik. Ini berkah fisik. Menganggap batu itu bisa mendatangkan keberkahan. Ini batu ini jamaah termasuk di dalamnya kubur. Kubur itu batu juga. Kubur, batu, ahjar, syajar, pohon-pohon, batang kayu. Ini jamaah kaum muslimin yang akan kita kaji. Yang pertama harus kita sepakati dulu, semua kebaikan itu yang sifatnya maknawi itu berkah. Amal saleh berkah, majelis ilmu berkah. Dan itu disepakati oleh semua para ulama. Yang kedua, fisik Rasulullah atau apapun yang berkaitan dengan Rasulullah yang secara yakin itu punya Rasulullah, itu berkah. Itu berkah. Rambut Rasul, keringat Rasul itu Ummu Haram yang mengambil keringatnya Rasulullah memasukkan ke dalam botol dan mengatakan itu lebih harum dari baunya kasturi. Berkah. Ludahnya Rasulullah, air wuduknya Rasulullah, air minumnya Rasulullah, itu semua para ulama sepakat berkah. Itu poin kedua, Pak. Poin ketiga, tidak ada satupun nas, dalil, sanad, riwayat yang sahih yang menunjukkan sisa Rasulullah itu masih ada. Bulan baru dipajang di Jakarta, tilop Rasulullah. Itu tidak ada riwayat. Kalau kita pergi ke museum di Turki itu lebih ngeri lagi. Kayu kapal Nabi Nuh pindah, tongkat Nabi Musa pindah, tapi tidak ada riwayat. Kalau ada riwayat dan pasti sahih, itu sampai ke Rasul atau Nabi sebelumnya, maka kita meyakini itu berkah. Boleh kita usap mendapatkan keberkahannya, boleh. Semua para ulama sepakat. Tapi harus ilmu yakin itu sisa dan bekasan dari para nabi sebelumnya. Yang kita berselisih dan akan nanti kita bacakan pernyataan para imam dari madhab Asy-Syafi'i tentang fisik atau zat selain Rasulullah. Orang yang kita anggap saleh,
Karena hakikat kesalihan hanya Allah yang tahu. Boleh tidak kita mengambil berkah dari mengusap ludahnya, mengambil keberkahan air minumnya, atau mengusap keringatnya, atau apapun bagian dari tubuhnya, atau mengambil rambutnya, memasukkan ke dalam airnya diminum dengan niat keberkahan. Itu semuanya yang akan kita kaji dalam topik mengharap berkah. Ini jamaah kaum muslimin. Tadi poin ketiga. Yang keempat, ini dasar pembahasan ini. Berkah itu sifat Allah. Harus tahu kita sumbernya dari mana dulu. Berkah itu sifat Allah. Disebutkan dalam Quran berulang kali dalam bentuk kata kerja, berarti ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyahnya Allah. Allah bisa memberikan keberkahan kapan Ia kehendaki, kepada siapa Ia kehendaki, di mana Ia kehendaki. Itu sifat fi'liyah. Dan berkah itu juga sifat zatiyahnya Allah. Apa bedanya sifat fi'liyah dengan zatiyah? Zatiyah itu melekat. Allah itu segala darinya itu keberkahan, Pak. Kebaikan. Semua perbuatannya, semua zatnya, semua namanya, semua sifatnya itu adalah keberkahan dan kebaikan. Ini kita harus paham, ini poin kelima, tapi hakikatnya ini poin pertama. Berkah itu sumbernya Allah. Kalau kita sudah meyakini berkah itu sumbernya Allah, sebenarnya sudah selesai, tuntas masalah ini. Berarti untuk menetapkan sesuatu itu diberkahi atau tidak, harus bersumberkan Allah. Harus punya dalil. Harus ada ayat. Harus ada Qur'annya, harus ada hadisnya. Karena ini perkara gaib. Karena yang bisa menetapkan itu diberkahi atau tidak hanya Allah Rabbul Alamin. Para nabi pun tidak berkah dengan sendirinya, tapi Allah jadikan mereka berkah. Jadi mubarik yang menjadikan berkah itu Allah, wa mubarakun yang diberkahi itu makhluknya Allah. Nanti lihat Quran surat Maryam. Ketika Nabi Isa bercerita tentang dirinya, beliau mengatakan waja'alani mubarakan. Nabi Isa tidak bisa memberkati. Ini saudara kita orang Nasrani, semoga diberkati. Katanya yang tahu berkati Yesus. Kita kaji kitab kita, Isa sendiri mengatakan waja'alani mubarakan, dan menjadikan aku diberkati dimanapun aku berada. Bukan memberkati, diberkati. Allah yang menjadikan Isa Al-Masih berkah. Mubarakan, bukan mubarikan. Bukan yang memberkati sebagai pelaku, tapi sebagai objek yang diberkati. Ini dasar yang harus kita paham. Kalau sekiranya kaum muslimin memahami dasar ini, saya rasa kita berselisih tentang jid, ta'uthab, kubu jid, hana ta'uthab, atau apa hukum berkaitan dengan itu. Kita tidak berselisih tentang itu. Karena hakikatnya kita kembalikan kepada ilmu Allah, wahyunya. Dalilnya disebutkan hadis Abi Waqid Al-Laisi. Qal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama baginda Rasul dalam perang Hunain. Ini satu-satunya perang yang diikuti oleh Rasul dengan jumlah pasukan terbanyak. 100.000 orang lebih. Antum mau perang Rasulullah 100 lebih. Karena orang-orang baru masuk Islam. Baru penaklukan Mekah, ramai yang masuk Islam, semua ingin tampil di depan, Pak.
Rupanya kalah. Banla kata lo. Jadi itu yang kita sebut jumlah tapi tidak berkah. Perang Badar kurang dari sepertiga pasukan musuh menang berkah. Tanya gaji 5 kali gaji gopak, susah. Tidak perlu saya ceritakan, ada satu ustaz saya kenal. Ruhulun tanya, padim sebulan, 600 bagi pernobut anak min. Anak leheboh hajak sekolah, badan sehat, pendidikan God. Urang sehat, teruk rumah, tekim tabur rumah. Tanya yang 6 juta, Pak support dari pintu pun, tapi pintu likut. Berkah hilang, Pak. Ini bahaya, berkah hilang. Hilang keberkahan. Kembali ke hadis perang Hunain. Perawinya mengatakan wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Kami masih baru-baru masuk Islam. Sebelumnya kami musyrik, sebelumnya kami kafir. Ini dia memberikan alasan kenapa mereka salah. Jadi tidak pantas juga seorang ustaz mengatakan dulu saya mencuri. Anda pegah alasan kejut awalnya cemu-cemu. Anda ustaz kok dulu Anda pencuri? Dulu saya pencuri, dulu saya masih reman, belum taubat, belum hijrah. Kasih alasan. Perawinya mengatakan kami baru masuk Islam. Kami sebelumnya kafir dalam kekufuran. Walil musyrikin sidratan ya'kifuna indaha. Orang musyrik di zaman itu punya satu pohon besar dan mereka menjadikan pohon itu sebagai tempat mereka menggantung pedang dan alat perang. Nama pohon itu Dhatul Anwat. Anwat itu tempat gantung katanya. Yang punya banyak gantungan. Dan mereka meyakini kalau menggantung alat perangnya di situ, mereka akan memenangi peperangan. Berkah. Itu pekerjaan orang musyrik, orang jahiliyah. Rasul keluar ke perang Hunain diikuti oleh banyak para sahabatnya yang baru masuk Islam. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka melawati satu pohon sidr yang besar. Pohon yang besar, dalam satu riwayat khadrah, hijau dengan daunnya yang lebat. Banyak cabangnya, banyak rantingnya. Ketika melihat pohon ini, para sahabat Rasulullah terbayangkan oleh mereka seperti apa yang dimiliki oleh orang musyrikin, tempat mereka menggantung senjata supaya menang. Datang mereka ke Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Kenapa engkau tidak membuat untuk kami dhatu anwat, pohon tempat kami menggantung senjata kami seperti orang musyrik? Itu permintaan sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam. Yang sedih kita hari ini, yang laki-lakinya urung katrib Islam. Dari lahir tika Muslim, Pak, laki-lakinya lompat. Ini baru masuk Islam. Ini baru masuk Islam, itu permohonannya. Kita lihat bagaimana cara Rasul menyikapinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kalimat yang diucapkan kalau itu perkara besar. Nyambut raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innaha sunan. Itu tradisi buruk yang diwarisi oleh umat manusia. Kalau kita ingin membuka sejarah, barangkali Dhatu Anwat yang ada pada masyarakat jahiliyah itu ada hampir pada setiap masyarakat yang ada di dunia. Pohon-pohon
batu-batu atau tempat tertentu yang mereka meyakini di tempat itu mereka akan mendapatkan keberkatan. Itu hampir banyak umat manusia punya itu. Maka Rasul mengatakan innaha sunan. Dan itu sunnahnya jahiliyah, tradisi jahiliyah, tradisi kesyirikan, tradisi kekufuran. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel. Yang kalian minta itu, kata Rasul, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, persis seperti yang diminta oleh Banu Israel kepada Musa. Sama. Ini tidak Yahudi kan tanya tapi yang perilaku lagi Yahudi tanya siapa? Yang minta seperti itu sama seperti yang diminta Bani Israel kepada Musa. Kalau kita tahu itu ceritanya, panjangnya dalam tafsir disebutkan, mereka melewati kaum yang menyembah berhala. Mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan seperti mereka. Kamu benar sih Tuhan, masa Tuhan kita enggak nampak gitu. Nanti kita ikuti sejarahnya, rupanya ketika Musa 40 hari ke Tursina, mereka sempat-sempatnya menjadikan anak lembu dari emas sebagai sesembahan itu. Mereka buat sendiri berhala. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini ayat Allah yang dinukilkan oleh Rasul. Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya banyak Tuhan. Mereka punya banyak Tuhan. Kenapa engkau tidak menjadikan untuk kami walaupun satu Tuhan saja? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa menjawab, kalian adalah kaum yang bodoh. Kalian adalah kaum yang bodoh. Rasul kita mengatakan, coba kini jamaah kaum muslimin, yang mereka minta tempat gantung senjata, tapi dijawab oleh Rasul dan dianalogikan, disamakan dengan Tuhan. Karena hakikat tempat gantung senjata itu apa? Supaya kita menang dalam perang, supaya kita beruntung, supaya kita tidak dikalahkan. Yang bisa melakukan itu adalah Tuhan. Yang mendatangkan keberkatan itu adalah Allah. Ketika kalian meminta itu sama seperti kalian meminta dibuatkan atau dijadikan untuk kalian Tuhan. Maka Rasul menyamakan, menjawab dengan kisah Musa alaihissalam. La tarkabanna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti tradisi orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga kalau sekiranya mereka mengikuti juhra dhabbin, itu lobang biawak gurun, dan itu lobangnya ketika dilakukan penelitian, dianalisa, itu lobang yang paling rumit Pak, masuknya susah. Kalau hewan lain masuk nggak bisa keluar. Tapi kalian juga tetap akan mengikuti tradisi orang sebelum kalian. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang itu, kalian akan ikut juga. Dan ini yang kita lihat, dan ini yang kita dapatkan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan selanjutnya akan kita kaji apa pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, bagaimana hukumnya mengambil keberkatan dari kuburnya Rasulullah, mengusap kuburnya Rasulullah, mengambil tanah dari kuburnya Rasulullah, tawaf di kuburnya Rasulullah, atau mengambil keberkatan dari orang-orang saleh selain para nabi, atau dari kubur-kubur mereka dan lain sebagainya. Tentunya tetap dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.